Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang sholih dan sholihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita baca doa sebelum belajar terlebih dahulu ya. Siapa yang masih ingat doa sebelum belajar? Pinter, insya Allah semuanya ingat ya. Oke, kalau masih ingat, yuk kita baca doa bersama-sama. Ya, siapkan dulu posisi duduknya, duduk yang rapi. Tidak ada yang memainkan alat tulis ya. Letakkan semua alat tulis di atas meja. Bukunya juga diletakkan di atas meja. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Semoga hari ini Allah permudah ya segala kegiatan kita. Baik, kita lanjutkan. Hari ini kita masih belajar di tema 1, tetapi kita sudah memasuki subtema 2, yaitu pelajaran PPKN. Sudah siap? Insya Allah. Ya, sebelum kita masuk ke materi hari ini, alangkah baiknya Bu Guru sampaikan terlebih dahulu materi yang minggu lalu ya, mengulang sedikit materi sebelumnya. Yaitu kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila yang pertama, yang bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Pinter. Lambangnya apa? Lambangnya bintang, cerdas. Ya. Dan salah satu sikap dari sila pertama yaitu bersyukur ya. Dan salah satu pengamalan dari sila pertama yaitu kita berdoa sebelum makan atau kita sholat 5 waktu. Kita berdoa sebelum masuk kamar mandi, dan seperti tadi kita berdoa sebelum belajar. Itu bukti rasa syukur kita kepada Allah. Nah, intinya pengamalan dari sila yang pertama ini yaitu tentang ibadahnya kita kepada Allah, zikir, sholat, dan berdoa ya. Kalau kita melakukan zikir, kita melakukan sholat 5 waktu dengan tepat waktu, lalu kita berdoa di setiap kegiatan kita, insya Allah tandanya kita sudah bersyukur bahwa kita sudah diciptakan di dunia ini dan kita masih diberi kesempatan untuk hidup di hari ini ya. Itu bentuk sikap dari sila pertama. Baik. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar tentang yang pertama, menghargai sebuah perbedaan. Yang kedua tentang Pancasila yang kedua. Lalu yang ketiga tentang kegiatan kita sehari-hari. Nah, kita yang pertama dulu ya, yaitu menghargai sebuah perbedaan. Nah, kita ketahui terlebih dahulu apa itu perbedaan ya. Dan perbedaan ini adalah sebuah karunia dari Allah. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Ya, kenapa disebut dengan sebuah karunia dari Allah? Karena Allah lah yang menciptakan kita ya. Allah yang menciptakan kita sebagai manusia yang berbeda-beda bentuknya, yang berbeda-beda sifatnya, yang berbeda-beda warna kulitnya ya, atau berbeda-beda rambutnya ya. Itu Allah semua yang menciptakan, itu atas karunia dari Allah ya, makanya disebut dengan karunia dari Allah. Nah ya, seperti ini, perubahan tinggi, perubahan berat badan, dan manusia memiliki kekuatannya berbeda-beda, itu karunia dari Allah ya. Nah, dari bentuk berat badan dan yang lain-lainnya itu adalah bentuk dari pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa pertumbuhan dan perkembangan kita berbeda-beda, yang hasilnya memiliki
bentuk atau postur tubuh yang berbeda-beda. Satu, bisa faktor dari keturunan ya. Yang kedua, bisa dari faktor pola hidup kita. Ya, pola hidup kita. Kita makan makanan yang sehat ataukah tidak, atau dari pola tidur kita ya, seperti itu. Jadi itulah yang menyebabkan atau sedikit faktor ya. Itulah faktor dari perbedaan kita dalam bentuk tubuh dan yang lainnya ya. Tapi pada intinya semuanya itu sudah atas qadarullah ya, atas karunia dari Allah, sudah Allah izinkan semua itu. Oke. Baik, sudah paham ya di sini. Walau kita di sini diciptakan dengan berbeda-beda bentuk. Nah, tugasnya kita apa? Tugasnya kita ketika kita mendapati atau menghadapi teman kita atau adik kita, kakak kita, ataupun orang yang lainnya itu berbeda dengan kita, sikap kita bagaimana? Ada yang tahu? Apakah harus mencelanya? Ataukah kita harus menghargai atau menghormati? Ya, pintar. Kita harus menghargai dan menghormati perbedaan tersebut ya. Karena satu lagi, balik lagi, ini adalah ciptaan dari Allah ya, yang kita lihat, yang kita hadapi di depan kita, baik teman kita yang berbeda dengan kita, itu atas karunia dari Allah. Paham ya? Insya Allah. Baik, kita masuk ke yang kedua, yaitu tentang Pancasila kedua. Nah, memahami sila kedua, kita harus tahu dulu nih, apa bunyi sila kedua. Apa bunyi sila kedua? Ya, siapa yang bisa jawab? Iya, pinter. Sila kedua yaitu tentang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Apa bunyi sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yaitu rantai berwarna kuning dan berdasarkan warna merah di belakangnya ya. Nah, dari sila kedua ini yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, makna dari sila ini yaitu bahwa kita ini manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah, yang sama derajatnya dan memiliki hak yang sama, serta memiliki kewajiban-kewajiban asasi yang sama ya. Terus setiap kita ya, manusia atau warga Indonesia lah ya, warga Indonesia atau warga di sekitar kita itu, kita tuh harus saling menolong tanpa kita melihat perbedaan yang tadi sudah Bu Guru sebutkan di awal ya, tanpa kita melihat perbedaan-perbedaan tersebut, baik perbedaan sukunya. Di sini di Indonesia memiliki beberapa suku ya, lumayan banyak. Nanti kita akan belajar itu berbeda-beda suku. Nah, kita tanpa melihat suku, dari suku Jawa kah atau dari suku Betawi kah, itu sama, tanpa kita membedakan untuk kita menolong mereka. Terus keturunan. Nah, yang tadi Bu Guru sebutkan keturunan. Kenapa kita berbeda dalam bentuk postur tubuh ya? Ada yang tinggi, ada yang pendek, seperti itu. Itu kan salah satunya dari bentuk keturunan ya. Itu kita menolong orang pun tanpa kita melihat yang pendek, yang tinggi, yang cantik, yang ganteng, itu kita nggak boleh. Hanya yang cantik doang yang mau kita tolong, atau yang tinggi-tinggi aja deh yang mau kita tolong, itu tidak boleh ya. Jadi semuanya harus kita tolong ya, mau yang pendek, yang tinggi, mau yang cantik, mau yang ganteng, semua harus kita tolong ya. Terus perbedaan agama dan kepercayaan. Nah, di Indonesia ini kita memiliki 5 agama ya, salah satunya yaitu yang Islam ya. Nah, kita menolong seseorang tidak boleh membeda-bedakan agama ya. Dia agama Hindu, kita nggak usah menolongnya. Dia agama Kristen, kita nggak usah menolongnya. Tidak boleh seperti itu. Tetapi kita harus lebih utamakan terlebih dahulu saudara kita yang semuslim ya. Kita utamakan terlebih dahulu orang muslim, seperti itu. Bukan nggak boleh kita menolong orang beragama Kristen, Buddha, Hindu, itu
bukan seperti itu, bukan tidak boleh, tapi kita utamakan dulu teman kita yang muslim ya. Jika sudah, maka kita bolehlah membantu agama lain yang sedang kesulitan, menolong orang lain yang sedang kesulitannya yang beragama lain. Tapi kita harus utamakan saudara semuslim kita, oke? Ya. Selanjutnya jenis kelamin. Kalau kita mau menolong orang tanpa kita membedakan, aku mau menolongnya perempuan aja, aku mau menolongnya laki-laki saja, tidak seperti itu ya. Kita tolong semuanya, oke? Tapi harus tetap ada batas-batasannya ya. Seperti contohnya jika kita menolong lawan jenis ya, yang perempuan menolong laki-laki atau yang laki-laki menolong perempuan, satu, tidak boleh bersentuhan, itu oke ya. Jadi harus ada batasannya. Dan selanjutnya kedudukan sosial, kita harus menolong semuanya tanpa melihat kedudukan sosialnya apa sih kedudukan sosial, Bu Guru? Kedudukan sosial itu ada yang kaya, ada yang miskin, itu namanya kedudukan sosial. Nah, kalau kita mau menolong seseorang, kita tidak boleh tuh melihat si miskin dan si kaya, kan dia udah kaya, ngapain kita tolong? Nggak boleh seperti itu. Kita nih hidup bersamaan ya, bergandengan. Walaupun dia kaya, tapi dia pun juga butuh pertolongan kita. Jadi kita tidak boleh melihat status sosial seseorang. Walaupun dia udah kaya, tapi ketika dia butuh bantuan kita, maka kita harus menolong. Begitupun jika yang miskin juga butuh bantuan kita, maka harus kita tolong, seperti itu ya. Kita tidak boleh tidak boleh membeda-bedakan ya. Mau menolong orang tidak boleh membeda-bedakan. Dia kan udah kaya, dia kan udah punya banyak uang, kita nggak usah nolong mereka lah. Nggak boleh seperti itu, karena mereka sendiri juga butuh bantuan kita ya. Jadi kita tidak boleh membedakan, ketika kita mau menolong seseorang, kita tidak boleh membedakan dari status sosial. Nah, selanjutnya warna kulit ya. Seperti tadi, mau menolong orang kita tidak boleh maunya menolongnya yang berkulit putih aja deh, karena dia cantik, karena dia ganteng, jadi aku maunya nolong yang berkulit putih aja. Itu tidak boleh ya. Semua warna kulit maupun putih, hitam, sawo mateng, tetap kita harus tolong ya, tetap harus kita tolong. Itu karena pada intinya kita memiliki hak yang sama, kita memiliki derajat yang sama di mata Allah. Jadi kita harus menolong semuanya tanpa membedakan keturunan, suku, status sosial, agama, jenis kelamin, dan warna kulit. Paham ya di sini? Ya, kita pahami dulu nih bunyi dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu apa. Kita harus adil kepada semuanya tanpa membeda-bedakan itu tadi, jenis kulit, status sosial, dan yang lainnya ya. Dan beradab, harus menghargai ya, harus menghargai, karena kita sesama makhluk ya, makhluk yang Allah ciptakan. Paham ya? Baik, selanjutnya ya, kita masih mengulas lagi tentang sila kedua. Makna dari sila kedua ini yaitu yang pertama tadi, manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Allah. Ingat lagi bunyi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini bentuk dari keadilan ya. Manusia ini kita ini harus mengakui bahwa kita sesama manusia ini harus diperlakukan yang sama. Kalau kita sendiri mau dibaikin sama orang, mau ditolong sama orang, maka kita juga harus menolong orang lain, seperti itu ya. Karena kita memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah ya. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai dan tenggang rasa terhadap orang lain. Menumbuhkan rasa sayang, rasa mencintai kepada orang lain ya. Sehingga kita kalau kita sudah sayang, sudah cinta kepada orang, maka kita akan tumbuh rasa ingin menolongnya jika orang tersebut sedang butuh bantuan.
dan tenggang rasa. Pasti tenggang rasa itu menghargai ya, menghargai orang tersebut ya, menghargai, harus bersikap sopan ya, seperti itu. Sudah paham ya? Selanjutnya yang ketiga, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Ya, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, di sini seperti kita mau menolong orang, menghormati orang lain, menghargai orang lain ya. Dan melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nah, termasuk di sini menolong ya, atau kegiatan kemanusiaan. Misalnya ada bencana alam. Nah, apa kegiatan kemanusiaan di sini? Kita bisa membantu para korban bencana alam tersebut ya. Di situ kita harus salurkan sikap sila kedua kita di situ ya. Menolong semuanya tanpa kita melihat dia suku dari mana, tanpa kita melihat dia agama dari mana gitu kan. Di saat orang itu sedang membutuhkan kita, maka kita tolong ya, tanpa melihat status kulit, suku, agama, dan jenis kelamin ya. Jadi kita harus menolong ya dari kegiatan-kegiatan kemanusiaan dan berani membela kebenaran dan keadilan. Jika kita lihat ada sebuah kebenaran, maka kita harus berani berbicara seperti itu ya, mengungkapkan sebuah kebenaran ya. Ungkapkanlah sebuah kebenaran walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya sedikit. Maka jika kita tahu bahwa ini benar, kasih tahulah teman kita ya, kamu jangan mencuri. Nah, itu kan sudah salah satu sikap kita melakukan sila kedua. Dan bersikap adil kepada semuanya, tidak boleh membedakan. Aku nggak mau temenan sama dia, aku maunya temenan sama kamu. Itu juga nggak boleh ya, karena nanti ada rasa ketidakadilan dari temannya. Kok dia kok maunya temenan sama si A terus, nggak mau temenan sama aku, nanti sedih temennya. Jadi kita harus adil sama semua teman ya, sama semua orang seperti itu. Oke. Dan contoh yang lain dari keadilan, misalnya kita punya makanan ya, ada temannya yang tidak membawa bekal, maka kita satu nih, kita harus menolong teman kita, yaitu dengan berbagi makanan kita. Dan cara membaginya bagaimana? Berbagi yang rata ya. Jika ada satu, maka dibagi dua dan sama ukurannya seperti itu ya. Tidak boleh aku maunya ngasih dia sedikit aja jadi potek, misalnya punya roti satu, dipotek kecil untuk temennya, yang besar untuk kamu. Nggak boleh seperti itu juga. Dipotek dengan yang ukuran yang sama, itu lebih baik ya, itu lebih baik. Oke, sudah paham? Baik, kalau sudah paham kita lanjutkan. Nah, masih dalam pengamalan sila kedua juga nih, yaitu yang pertama saling menghormati ya. Kita harus saling menghormati antar sesama, terutama orang yang tinggal di sekitar kita. Nah, kita harus menghormati semua orang ya, terutama orang yang tinggal di sekitar kita, yaitu keluarga kita ya. Di situ ada orang tua, ada kakak, itu harus kita hormati. Lalu lebih jauh lagi nih, di luar rumah ada siapa? Ada tetangga ya, ada tetangga. Nah, kita harus menghormati tetangga. Terus ada teman kita yang lebih tua, kita juga harus menghormati teman kita yang lebih tua, seperti itu. Jadi kita harus saling menghormati, terutama yang terdekat terlebih dahulu, yaitu di dalam rumah. Ada orang tua, ada kakak kita, ada abang kita, itu harus kita hormati. Lalu keluar lagi ada tetangga, maka itu harus kita hormati tetangga kita ya. Selanjutnya, menghargai. Nah, menghargai orang lain dengan cara tidak menghina dan memperolok-olok orang lain. Nah, seperti yang sudah tadi Bu Guru jelaskan di awal, kita harus menghargai orang lain. Mau bagaimana bentuk tubuhnya, kita tidak boleh menghina orang lain. Kita harus menghargai dia. Ya, bagaimana cara menghargainya? Yaitu kalau kita punya teman yang kurang dari kita, maka kita harus
berteman dengannya, itu bentuk dari menghargai teman kita. Dengan cara apa lagi? Dengan cara tidak itu menghina, ya, menghina atau menjelek-jelekan teman kita, menjelek-jelekan orang lain. Jadi kita harus menghargai semua perbedaan yang ada di lingkungan kita, ya. Dia misalnya makannya nggak sopan, maka kita beritahu, dan bukan kita beritahu, kita nasihati, lalu tetap kita temani, bukan kita jauhi. Kalau kita jauhi namanya kita tidak menghargai dia. Atau perbedaan yang lainnya, ya seperti tadi ya, misalnya teman kita jelek, kita nggak mau nemenin, nggak boleh seperti itu. Maka kita harus merangkul teman kita, ajak teman kita untuk berteman, untuk bermain bersama. Oke, di situ bentuk menghargainya. Tidak boleh menghina dan memperolok atau menjelek-jelekan orang lain, ya. Selanjutnya, toleransi. Nah, toleransi di sini yaitu sikap memahami perbedaan di sekitar kita, tidak memaksakan kehendak. Nah, toleransi ini kita contohnya kalau kita harus toleransi dan menghargai hampir sama ya. Nah, toleransi di sini kita tidak boleh memaksakan orang lain harus mengikuti apa maunya kita, nggak boleh. Misalnya kita mau teman kita teman kita itu misalnya ngaji, kita mau teman kita yang ini tuh harus ngaji bareng sama kita, aku maunya dia juga ikut ngaji sama aku gitu. Nah, di situ nggak boleh. Kalau teman kita maunya ngajinya di tempat lain, ya tidak apa-apa, seperti itu. Jadi itu bentuk toleransi, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain, seperti itu ya. Dan misalnya ada perbedaan agama, nah kita menghormati agama lain boleh dengan cara apa? Dengan cara tidak mengganggu ketika dia sedang beribadah. Dan toleransi di sini bentuk dari menghormati tersebut, ya. Kita tidak mengganggu ketika agama lain sedang beribadah, seperti itu. Tapi bukan mengucapkan selamat untuk agama lain ketika hari rayanya, ketika mereka sedang merayakan hari rayanya mereka, kita tidak boleh mengucapkan selamat. Itu bukan bentuk dari toleransi. Tapi kita menghargai, menghormati ketika agama lain sedang beribadah, kita tidak boleh berisik, kita tidak boleh mengganggu. Itu bentuk toleransi kita. Bentuk toleransi, bentuk menghormati, dan bentuk menghargai. Selanjutnya, kita akan masuk dalam kegiatan sehari-hari, ya. Ya, oke. Kegiatan sebelum tidur. Nah, kita di sini kegiatan sehari-harinya Bu Guru bahasnya kegiatan sebelum tidur, ya. Kegiatan sebelum tidur. 1. Makan bersama keluarga, ya, kegiatan sebelum tidur. Lalu yang kedua, belajar. Yang ketiga, kita harus sikat gigi dan berwudu terlebih dahulu sebelum tidur. Lalu yang terakhir, berdoa sebelum tidur, ya. Sudah paham ya? Dan semoga kegiatan sebelum tidur ini bisa kita lakukan ya. Amin. Baik, selanjutnya di sini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan. Ya, boleh ditulis dulu di buku tulis ya. Soal yang pertama yaitu jika ada tetangga yang sedang kesusahan, maka kita wajib untuk apa? Sikap kita bagaimana? Ya. Lalu soal yang kedua, sikap saling menghormati antar sesama merupakan pengamalan sila yang keberapa? Lalu yang ketiga, teman yang berbuat salah kepada kita lalu ia meminta maaf, maka sikap kita sebaiknya bagaimana? Soal yang keempat, pada saat berdiskusi, ketika teman sedang berbicara atau menyampaikan pendapat, sebaiknya sikap kita seperti apa? Soal yang terakhir, yang kelima, yaitu keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Agar warga tetap bersatu, maka semua warga harus mempunyai sikap seperti apa? Silakan ditulis dulu soalnya di buku tulis kalian, lalu diisi jawabannya ya. Ya, jazakillah khair sudah menyimak dengan baik video pembelajaran hari ini.
Semoga kita semua diberikan pemahaman yang cukup oleh Allah dan Allah mudahkan dalam mengerjakan soal hari ini. Amin. Sekian dari Bu Guru. Ilaliko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.